Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Amboni di Siginjai 99 channel yang menelusuri sejarah, mengupas sejarah baik yang ada di Kabupaten Batanghari ini maupun Provinsi Jambi umumnya. Saya sekarang berada di simpang Desa Kotoboyo. Kita lihat ada selamat datang, selamat datang di Desa Kotoboyo. Kenapa saya di sini? Saya di sini akan menelusuri sejarah yang ada di Kotoboyo ini, yaitu sejarah tentang asal muasal daripada Kotoboyo ini sendiri. Bagaimana ceritanya? Mari kita telusuri. Tapi sebelumnya, pemirsa, silakan Anda like, berikan komentar dan subscribe ya. Dan tekan lonceng notifikasi biar Anda bisa mendapatkan konten-konten sejarah terbaru dari Siginjai 99 channel. Oke, silakan. Saya sekarang tepat berada di pinggiran Sungai Batanghari ya, di Desa Kotoboyo. Kita lihat di belakang ada merupakan ikon dari Kotoboyo sebagai tempat negara. Kotoboyo di sini dengan Kotoboyo yang berada di belakang sana. Samping saya ada salah seorang pemerhati sejarah ya, Batanghari, khususnya untuk Batin 24. Nanti saya akan tanya tentang asal-muasal Kotoboyo juga, dan juga Ketua BPD ya, Desa Kotoboyo, Pak M. Baki. Saya tanya dulu dengan Pak MMC. Pak MMC, kira-kira bisa diceritakan nggak asal-muasal daripada Desa Kotoboyo ini sendiri? Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi dari beberapa sumber yang kita dapatkan, baik itu mulai tembok atau secara lisan, yang mendirikan pertama daerah Kotoboyo ini adalah Pangeran Jayo. Siapa Pangeran Jayo? Pangeran Jayo adalah cucu dari Rangkayo Hitam atau Rajo Jambi, Kerajaan Jambi. Pertama kali yang bikin daerah sini adalah Pangeran Jayo. Kenapa disebut Kotoboyo? Karena ketika Pangeran Jayo ingin membuat kampung di sini, maka dihalangi atau didatangi oleh buaya. Buaya tersebut ingin mengganggu orang yang berbuat kampung di sini. Ya, betul. Setelah itu, melihat kejadian tersebut, maka dibikinlah pagar atau koto. Zaman dulu namanya koto. Dibikin pagar supaya tidak naiki tebing. Namun setelah dibuat koto atau pagar, buaya pun semakin ngamuk. Semakin ngamuk. Ya, dan semakin banyak. Sehingga Raja Pangeran Jayo tadi melakukan lemparan berupa kelapa yang jatuh, yang dibolongi oleh tupai, dimasukkan bara api, dilempar ke mulut buaya. Dan diyakini ya, mulut buaya itu ya rajanya dari buaya itu. Dan buaya itu bukan buaya sembarangan, ya kan? Buaya itu bukan sejenis buaya siluman. Nah, disitulah cikal bakal yang namanya daerah Kotoboyo. Semenjak itu punlah terjadi perjanjian. Nah, pas dilempar malamnya, Pangeran Jayo dimimpikan oleh kakek pakai jubah putih. Dia berpesan bahwa dadanya panas. Semenjak itu dia berjanji, kami tidak akan mengganggu anak cucu kami ini, dan kami tidak akan mengganggu anak cucu kamu. Semenjak itulah terjadi perjanjian. Nah, untuk lebih jelas, ya, Pak, kita mintalah penjelasan bagaimana perjanjian tersebut. Silakan Pak Mbak, dari BPD tambahan Jadi Kotoboyo. saya sangat terima kasih sesuai dengan keterangan dari Pak tadi
Karena awal dari desa Kotoboyo tadi perjanjian itu orang Kotoboyo tidak lagi membunuh Boyo. Boyo juga tidak boleh menganiaya orang Kotoboyo. Dan apabila saling menganiaya maka akan dikutuk. Kutuk itu seperti Boyo, apabila menganiaya orang Kotoboyo dia akan mati. Dan orang Kotoboyo juga harus menjaga Boyo di situ jangan sampai dibunuh orang lain. Jadi perjanjian itu tadi Kotoboyo ko kapan ketemu Boyo mati itu harus membawa panas kepal, kain putih, sekilan. Ini perjanjian itu sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku. Jadi pemirsa, yang membuka pertama daripada, saya menyambungkan ya, membuka pertama daripada daerah ini itu adalah Pangeran Jaya ya. Kira-kira itu sekitar akhir abad 16 gitu ya. Iya, mungkin Di sini sekitar sama itu. Pak Baki ya. Jadi kita sudah dapat menilai ya, seperti diceritakan oleh Pak Maibzi dan juga Pak Baki, bahwa asal muasal daripada nama Kotoboyo sendiri adalah pagar daripada Boyo. Pagar itu berarti Koto, Boyo, atau lebih sekarang Kotoboyo. Kira-kira makam Pangeran Jayo bisa kita ketemukan, kita gimana gitu Pak Yusi, Pak Baki? Ya gini, sampai sekarang pun wallahu alam ya kan, untuk kepastiannya masih kita selusuri. Namun untuk raja sesudah Pangeran Jayo, Anak beliau. ya raja sesudah Pangeran Jayo itu adalah namanya Megat Kumbang. Datuk Megat Kumbang. Megat Kumbang yang digelar Gemu. Gemu itu artinya kuat, ya. Kuat, Pak, ya? Gemu itu artinya kuat. Kira-kira berada makamnya Pak Yusi dengan Pak Baki tahu kan? Ya, tahu. Pemirsa, bukti-bukti sejarah itu sekarang masih ada. Kalau saya tanya tadi Pangeran Jayo, walau-walau sawak, sekarang keberadaan daripada makam tersebut belum diketahui dan masih dalam tahap penelusuran. Tapi anak beliau, ya, Datuk Megat Kumbang yang bergelar gemuk, yang artinya kuat atau dapat dikatakan sakti ya, Iya, kuat. sakti, itu ada berada makamnya, ada pemirsa. Apa bisa kita telusuri? Pak Yusi, Pak Baki, pemirsa, mari kita telusuri. Pemirsa, karena posisi daripada makam Datuk Megat Kumbang berada di seberang ya, dan akses kalau ditelusuri dengan jalan kaki cukup jauh dan cukup medannya cukup sulit ya. Jadi kami menelusuri melalui perahu untuk ke seberang sana. Jaraknya kira-kira setengah kilometer dari sini. Alhamdulillah telah menelusuri daripada Sungai Matahari ke tempat lokasi makam Datuk Megat Kumbang.
Ini kita sampai ya. Itu terus ya. Pemirsa, menuju ke lokasi daripada Makam Bernama Datu Magat Kumbang, ya kita harus melusuri hutan dulu ya. Kita lihat depan, kita ikuti terus pemirsa. Ya, inilah pemirsa. Kami juga akan menerbas ya, karena masih namanya hutan rumah belukar. Akses jalan masuk ya. Setelah berjalan ya, kira-kira hampir 200 meter, kita sampai ke lokasi di mana Datuk Magat Kumbang sebagai Raja Kotoboyo kedua yang merupakan putra daripada Pangeran Jaya itu kita lihat ya, makam ini ditandai dengan adanya banyak batang bambu ya. Ini pernah dikatakan batang bambu ini sebagai tempat tanda daripada lokasi keberadaan makam ini, pemirsa. Mari kita telusuri lagi ya. Pemirsa, inilah makam daripada Raja Kotoboyo II, yaitu Datuk Magat Kumbang yang merupakan putra daripada Pangeran Jaya. Kita lihat, alhamdulillah ya, makam beliau ini dapat dikatakan posisinya, keadaannya itu terjaga, lebih terjaga ya, dibandingkan makam-makam sebelumnya. Video-video saya yang sebelumnya ya, ini dipagar besi, tapi kita tidak tahu siapa yang memagar ini, tidak diketahui ya. Iya betul. Dan juga ada juga tempat bangunan papan yang digunakan untuk tahlilan ya, untuk ngirim doa untuk Datuk Magat Kumbang. Itu yang bangun siapa? Nggak tahu. Yang bangun tempat tahlilan itu, pemirsa, juga nggak diketahui siapa orangnya. Ya? Kira-kira siapa? Ya, Pak Ibzi? kalau menurut berbagai info ya, Ya. walaupun itu belum pasti, itu misalnya ada perusahaan Ya. yang ingin ziarah, ya kan? Ya. Nah, itu disumbangkan melalui pribadi untuk bangun tempat ini. Nah, Atau mungkin mereka sendiri yang bangun? ya betul, mas. Apa perusahaan biasanya ngasih uang, tapi ada orang tertentu lah yang bangun. Yang bangun ya. Ini pun kita lihat terjaga kan, cukup terjaga. Cukup bersih. Padahal ini di hutan, di bukit lagi, di tinggi, ya kan? Alhamdulillah. Ya. Semoga yang memberi pagar bersih dari makam Datuk Magat Kumbang ini mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma kami harapkan juga pada PMK Batanghari ya, bisa lebih memperhatikan makam-makam yang bukan makam-makam sejarah daripada Batanghari ini maupun Peri Jambi ini, seperti makam Datuk Magat Kumbang ini ya, Pak Laki ya, jalurnya dibugar lebih bagus dan kalau bisa dibuka akses jalan. Jangan lagi masuk melalui semak-semak seperti ini. Kalau bisa ini dijadikan salah satu destinasi wisata yang ada di Kotoboyo ya. Yang sejarah loh, sejarah nggak bisa dipisahkan daripada hidup dan kehidupan daripada Batanghari maupun Jambi ini. Pemirsa, ini nisan daripada makam Datuk Magat Kumbang ini terbuat dari
kayu sungke. Ini sudah membatu pemirsa. Usianya udah ratusan tahun ya, udah ratusan tahun. Ini nisan utama ya, ini nisan kepala ya Bapak. kepala ya. Itu nisan kaki. Ya mudah-mudahan harapan saya pribadi maupun masyarakat Desa Kotoboyo ini, tolong pemerintah pugar lagi dan jadikan ini tempat wisata tujuan sejarah ya, wisata sejarah ya. Jadi kedepannya itu masyarakat khususnya anak-anak sekolah bisa kemari bahwa di sini di Kotoboyo ini ya, yang mendirikan Kotoboyo ini adalah seorang raja ya, itu Raja Pangeran Jaya, dan beliau adalah anak dari Pangeran Jaya, raja kedua Kotoboyo, Datuk Magat Kumbang. Amin. Doa kita ya, amin ya. Pemirsa, saya sekarang berada di samping Bapak Kades Kotoboyo ya, Bapak Herman Tuani SIP, didampingi oleh Kepala BPD, kasih kesra daripada pemerintahan Desa Kotoboyo. Sekarang saya mau menanyakan bagaimana harapan beliau sebagai kepala pemerintahan Desa Kotoboyo ini tentang aset-aset sejarah daripada Desa Kotoboyo ini ke depan. Mari kita tanya, Pak Kades, kira-kira apa harapan Pak Kades terhadap aset-aset sejarah yang ada di Desa Kotoboyo ini? Kan kita tahu ya, karena sejarah-sejarah yang ada di sini itu tidak lepas dari sejarah yang ada di Provinsi Jambi ini. Baik, terima kasih Pak. Harapan kami, saya mewakili daripada pemerintah desa, kemudian BPD dan Desra seluruhnya berharap kepada pemerintah daerah, sama-sama juga kami dari pemerintah desa, bagaimana nanti Desa Kotoboyo ini mempunyai sejarah. Bahkan harapan kami juga ke depan bisa dibukukan sehingga bisa dibaca sejarah Desa Kotoboyo ini oleh warga Kotoboyo, sehingga seluruh warga Kotoboyo dan seluruh masyarakat Batin 24, kemudian masyarakat Kabupaten Batanghari dan se-Indonesia bisa membaca bagaimana asal muasal sejarah Desa Kotoboyo. Kemudian sejarah apa saja yang ada di Desa Kotoboyo. Harapan kami seperti itu. Di samping dibukukan Pak Kades, sudah barang tentu harapan Pak Kades tempat-tempat sejarah yang ada di Desa Kotoboyo ini seperti makam-makam keramat yang merupakan adalah orang pertama yang membangun daripada Kotoboyo ini juga dipugar gitu Pak. Benar Pak? Benar. Pemirsa, harapan daripada pemerintah desa dan diwakili pada seluruh masyarakat Desa Kotoboyo ini supaya tempat-tempat bersejarah yang ada di Kotoboyo ini bisa dijadikan sebuah buku ya. Nah, sejarah ini tidak bisa lepas daripada Kerajaan Melayu Jambi. Dan tempat-tempat sejarah lain seperti makam-makam keramat itu dapat dipugar hendaknya oleh pemerintah daerah Kabupaten Batanghari maupun Provinsi Jambi. Kira-kira ada harapan lain Pak Kades? Jadi selain itu harapan kami juga Pak, kami juga pengen di Desa Kotoboyo ini ada tempat wisata. Bahkan sampai dengan saat ini kami sudah membuat selamat datang Desa Kotoboyo dengan ada tamannya juga. Bahkan ada mengupas sedikit sejarah Desa Kotoboyo bahwa Boyo itu memakan buah kelapa yang ada api, bara api. Kami sudah pasang di Desa Simpang Kotoboyo. Dan harapan kami juga kepada pemerintah daerah bahwa di depan itu ada tanah milik Pemda lebih kurang 4 hektar. Harapan kami pemerintah daerah juga bersama kami pemerintah desa bisa menjadikan tempat wisata. Dipakai gitu ya, atau pinjam pakai atau kerjasama, sehingga warga kita nggak perlu lagi kabupaten lain untuk tempat wisata, sehingga di kabupaten kita sendiri sudah ada. Tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah desa kami
agar itu bisa terrealisasi dengan baik dan cepat untuk di tahun 2020 ini. Sudah barang tentu Pak Kadesnya dengan adanya ya tempat-tempat sejarah itu di Pugar juga merupakan tempat destinasi wisata sejarah dan juga tempat-tempat lain jadi wisata alam ya. Wisata alam. Sudah barang tentu itu bisa menjadikan pendapatan asli daripada desa dan juga masyarakat yang ada di Desa Kotoboyo ini bisa meningkat lagi pendapatannya. Iya, ini betul. Oke, makasih Pak Kades. Mudah-mudahan harapan Pak Kades dengan seluruh masyarakat Kotoboyo bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Batanghari maupun Provinsi Jambi Endah. Terima kasih Pak Kades. Itulah pemirsa sedikit bincang-bincang ke kami dengan Bapak Kades, Bapak Herman Pelene SIP yang didampingi oleh pemerintah dan juga Kepala BPD Desa Kotoboyo. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai bersejarah, bangsa yang peduli dengan akar sejarah, ya, dan peduli daripada sosok-sosok yang merupakan punya peranan penting dalam sejarah tersebut. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya Adem Bene, Siginya 99 Channel. Terima kasih banyak untuk Anda. Sampai jumpa lagi di konten penyusunan sejarah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.